Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bikhair. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita belajar IPA. Yuk kita mulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang manfaat listrik bagi kehidupan. Setelah kita kemarin belajar tentang rangkaian listrik ya, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Pembangkit listrik sendiri adalah peralatan yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi gerak, lalu energi gerak diubah menjadi energi listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain: 1. PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. 2. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. 3. PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. 4. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. 5. PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan yang keenam adalah PLTGL, pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Nah, anak-anak, gambar di samping ini adalah contoh dari pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air ini memanfaatkan arus air yang berfungsi untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator. Sementara PLTA sendiri sudah tersebar ya di seluruh Indonesia. Contohnya adalah PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah. Anak-anak, berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. PLTD biasanya memanfaatkan sumber energi dari bahan solar dan dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan listrik yang dalam jumlah yang sangat kecil. Dan biasanya PLTD ini digunakan di desa-desa ya, terutama di daerah-daerah yang terpencil ya anak-anak. Penggunaan listrik sangat penting dalam kehidupan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas. Namun, kita harus hati-hati ya dalam menggunakan listrik agar tidak terjadi konsleting. Anak-anak, berikut adalah cara penggunaan listrik dengan aman ya. Yang pertama, periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus karet penghubungnya ya. Yang kedua, jangan menyentuh saklar dengan tangan dalam keadaan basah, berarti keringkan dulu tangan kalian. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang listrik ya. Yang keempat, perbaiki peralatan listrik yang rusak ke jasa servis elektronik. Jangan diperbaiki sendiri, bisa berbahaya loh. Agar listrik itu bisa digunakan hingga generasi berikutnya, maka kita harus melakukan penghematan listrik ya anak-anak. Yang pertama, matikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak digunakan lagi. Yang kedua, jangan tinggalkan listrik dalam keadaan yang masih hidup karena keadaan seperti itu masih kondisinya mengkonsumsi listrik. Yang ketiga, gunakan peralatan listrik yang hemat energi. Yang keempat, gunakan lampu yang hemat energi. Yang kelima, manfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah kita di siang hari. Itulah anak-anak 5 manfaat dalam melakukan penghematan energi listrik. Semoga kalian sudah memahami ya. Alhamdulillah anak-anak, materi tentang listrik kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga kalian sudah memahami apa yang Ustazah Rifa sampaikan. Untuk itu, Ustazah Rifa selalu berpesan kepada kalian, don't forget pray on time, don't forget obey your parent, don't forget reading of Holy Quran, don't forget study hard and be careful. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat terus ya.
Oke, Ustazah Rifa akhir sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.